Shalom bagi kita semua. Kami dari mahasiswa STT IKSM Santosa Asih. Dalam hal ini kami mau menjelaskan mengenai model pembelajaran Gerald E. Camp. Jadi model Camp ini merupakan desain pembelajaran yang terdiri dari berbagai tujuan dan fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dengan berbagai metode pembelajaran yang secara logis. Jadi model pembelajaran ini sangat baik dalam pendidikan, baik dalam sekolah dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi. Dan juga dalam model CAP ini sangat dibutuhkan keaktifan dari berbagai guru dan juga dosen di dalamnya. Jadi model CAP ini juga mengutamakan sebuah alur yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program yang secara sistematis, di mana alur tersebut merupakan rangkaian yang harus disusun yang bisa menghubungkan tujuan tercapainya suatu pembelajaran. Maka dalam model pembelajaran ini ada berbagai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Tetapi dalam model pembelajaran ini juga memiliki tujuan yang jelas, sehingga dalam model pembelajaran ini juga bisa memiliki pembaharuan atau bisa direvisi kembali jikalau dalam model pembelajaran tidak sesuai dengan kemampuan daripada peserta didik itu sendiri. Seterusnya, pengertian dari desain pembelajaran ini. Jadi, desain pembelajaran ini merupakan sesuatu hal yang terorganisasi, di mana di dalamnya tercangkup berbagai langkah-langkah dalam menganalisis pembelajaran, mendesain pembelajaran, mengembangkan pembelajaran, dan juga mengimplementasikan dan mengadakan evaluasi, sehingga dalam proses pembelajaran bisa mencapai tujuan yang jelas dan terarah. Sekarang yaitu kedudukan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu interaksi. Proses interaksi atau proses saling berhubungan dengan yang dilakukan antara seorang pendidik atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Yaitu serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Nah, yang ketiga yaitu materi. Suatu proses yang sangat terkait dengan penyampaian materi dalam upaya mencapai kompetensi. Dan yang keempat yaitu hasil belajar. Setelah yang ketiga dari atas, ada yang namanya hasil belajar. Nah, keberhasilan atau kegagalan dalam proses belajar mengajar merupakan sebuah ukuran atau proses dalam pembelajaran. Nah, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain pembelajaran CAM. Nah, menurut CAM, pengembangan perangkat merupakan lingkaran yang berkelanjutan. Namun karena kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia dan berorientasi pada tujuan, maka seharusnya proses pengembangan itu dimulai dari tujuan. Dalam desain yang dikembangkan oleh CAM, tujuan pembelajaran bukanlah hal yang pertama yang harus ditentukan ketika menyusun perencanaan pembelajaran. Baik, itu adalah desain dari pembelajaran CAM. Selanjutnya kita akan masuk dalam komponen pokok pembelajaran CAM. Nah, dalam komponen pokok pembelajaran CAM ini terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 peserta didik,
peserta didik ini terdiri dari siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, dan seterusnya. Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika selesai dalam pembelajaran. Yang ketiga itu metode. Nah, dalam metode ini terkait dengan strategi pembelajaran. Nah, yang sebaiknya dirancang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan mulus atau baik. Yang keempat yaitu penilaian. Nah, dalam penilaian ini, konsep ini menganggap atau dalam proses belajar, penilaian adalah suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran dalam pokok komponen pembelajaran camp. Baik, itu adalah bagian-bagian pokok pembelajaran dalam model camp. Terima kasih. Collection. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam kelebihan dan kekurangan model pembelajaran camp. Dalam model pembelajaran camp ini ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kita akan masuk yang pertama yaitu kelebihan. Dalam model pembelajaran camp ini, di setiap langkah melakukan atau prosedur terdapat revisi terlebih dahulu gunanya menuju ke tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang dalam tahap tersebut dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Artinya di bagian kelebihan model camp ini ada revisi yang harus dilihat ulang. Artinya melakukan revisi untuk melihat hal-hal yang perlu diubah maupun ditambah untuk menuju ke tahap selanjutnya. Jadi itu adalah tujuan dalam melakukan revisi di pembelajaran camp. Yang berikut kedua yaitu kekurangan. Model pembelajaran camp ini juga agak condong ke pembelajaran klasikal atau pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peran guru di sini mempunyai pengaruh yang besar. Karena itu, guru dituntut dalam program pengajaran, instrumen evaluasi, dan strategi pengajaran. Nah, di sini dalam kekurangan model camp ini kita melihat bahwa hanya dia berpusat kepada guru. Artinya yang berperan aktif di sini adalah guru. Guru harus mempunyai banyak strategi untuk melakukan pembelajaran camp ini di kelas. Karena ini adalah kekurangan dari model pembelajaran camp. Demikian. Baik, selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur pengembangan perangkat pembelajaran menurut camp. Unsur-unsur pengembangan perangkat dalam pembelajaran menurut camp ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah pembelajaran. Maksudnya apa? Yaitu mencari tahu masalah apa yang terjadi dalam suatu pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu analisis siswa, yaitu menilai ulang siswa atau mencari tahu kemampuan dari siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah menganalisis tugas. Artinya apa? Melihat atau merevisi ulang tugas-tugas atau nilai dari tugas dari pembelajaran siswa tersebut. Dan yang kemudian adalah merumuskan indikator atau merumuskan tolak ukur dari suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seorang siswa. Yang kemudian strategi pembelajaran atau cara apa yang dilakukan oleh seorang siswa dalam suatu pembelajaran. Dan yang kemudian adalah pemilihan media atau sumber pembelajaran. Nah, dalam pemilihan atau sumber pembelajaran ini kadangkala itu adalah suatu metode yang memberikan dampak atau yang bisa membangun atau bisa meningkatkan kapasitas atau kemampuan seorang siswa dalam belajar. Yang kemudian pelayanan pendukung. Hal apa yang bisa dijadikan sebagai bahan dalam mendukung suatu pembelajaran tersebut. Yang kemudian yaitu planning atau perencanaan dan project manajemen atau manajemen proaktif. Maksudnya apa? Dalam hal tersebut
perencanaan apa atau tugas apa yang dilakukan dalam suatu tugas pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi format atau mengevaluasi ulang dari setiap pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah model camp. Ya, yang pertama, model camp ini dia mengawali sesuatu itu sebelum masuk ke dalam pembelajaran atau sebelum merancang suatu pembelajaran. Guru akan memulainya dengan motivasi, ya, memulainya dengan motivasi. Setelah motivasi, dia akan memulainya juga dengan tujuan. Ya, di saat memberikan motivasi, disitulah dia akan melihat tujuan yang akan ingin dicapai. Ya, yang berikutnya, ia mulai membuat suatu analisa. Ya, melihat, mencari tahu karakteristik siswa dengan cara mungkin berbicara atau ngobrol, bisa dikatakan juga memberikan pertanyaan yang praktis, atau dia mungkin melihat dalam segi psikologi siswa, kemampuannya, dia mulai di situ dia mulai menganalisis karakteristik siswa. Yang berikutnya, dia mulai menentukan tujuan, dia mulai mengukur apa kurikulum yang sedang digunakan saat ini, mungkin bisa dikatakan KTSP. Dia mulai mengukurnya untuk mempersiapkan setiap bahan-bahan yang ada, materi yang ada untuk mengajarkan kepada setiap siswa yang ada. Ya, yang berikutnya dia mulai menyiapkan materi atau bahan ajar sesuai dengan apa yang sudah ia lihat, ia pahami, ia dengar dan ia rasakan dalam ruang belajar tersebut. Yang berikutnya, ia akan menetapkan tes awal atau di sela-sela pembahasan pengajarannya, ia akan memulainya dengan tes. Dia bisa saja meminta waktu untuk memberikan suatu pertanyaan atau memberikan suatu ujian kepada siswa agar ia ingin melihat apakah siswa memahami dengan metode yang ia berikan atau dengan pengajaran atau bahan yang diberikan. Ia akan melihatnya lewat tes yang ada. Yang berikutnya, ia akan lewat tes yang ada itu, dia akan mulai menyusun strategi belajar, mungkin menggunakan media atau sumber belajar lainnya. Itu sangat penting bagi pendidik. Yang berikutnya, ia akan mulai melihat, ya kan, suasana belajar, keadaan belajar, fasilitas yang ada yang bisa mendorong siswa untuk belajar, mendorong siswa untuk mulai menimbulkan suatu gairah, semangat untuk siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman. Yang berikutnya, dari semua yang sudah ia lihat, seorang pendidik juga akan melakukan evaluasi, ya, mengadakan evaluasi. Apakah dari semua yang sudah ia susun, yang sudah ia rancangkan ini, yang sudah ia analisa, yang sudah ia kumpulkan semuanya ini, rencana, dan ia sudah kumpulkan semua yang ia ingin cari tahu, maka disitu ia akan membuat suatu evaluasi apakah ini berhasil atau tidak. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan metode pembelajaran terhadap PAK. Ya, hubungan yang pertama itu perkiraan kebutuhan bahan ajar untuk merancang suatu program pengajar, menyatakan tujuan, kendala atau prioritas yang harus diketahui. Jadi di saat sang guru atau pendidik memberikan suatu motivasi, di situ ia mulai membangkitkan atau mulai memikirkan tujuan-tujuan yang ada. Ya, yang kedua, ia mulai mencari pokok bahasa atau ia mulai menyiapkan tugas-tugas yang ingin dilaksanakan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ia mulai menyiapkannya lewat diskusi, lewat motivasi tadi. Dan yang ketiga, ia mulai melihat, ya, ciri peserta didik yang harus dapat diperhatikan dengan secara khusus supaya proses perencanaan pembelajaran ini dapat ia pahami. Ya, yang keempat yaitu tentukan isi pembelajaran dan uraian unsur tugas-tugas yang berkaitan dengan tujuan. Ya, jadi seorang pendidik ini juga dia melihat isi, ya, bahan ajar, materi untuk diajarkan kepada mungkin siswa SD, SMP, SMA
bahkan siswa sekolah tinggi atau dikatakan mahasiswa. Ya, yang terakhir adalah tentang menyatakan tujuan belajar yang dicapai dari segi pelajaran dan unsur tugas. Jadi sang guru ini juga harus memberikan tugas, ya, supaya dia melihat tujuan pembelajaran ini berhasil atau tidak. Ya. Selanjutnya adalah saya akan mengakhirinya dengan kesimpulan bahwa model pembelajaran ini berorientasi pada kegiatan pembelajaran yang klasikal dan individual, di mana model ini dapat membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang menarik, efektif, dan efisien di dalam kelas. Yang kedua, model ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, meningkatkan motivasi penekanannya. Yang ketiga, model ini dapat digunakan untuk desain pembelajaran elektronik yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, motivasi, dan latar belakang peserta didik. Mungkin demikian dari kelompok 4. Kami mohon undur diri, biarlah presentasi kami ini dapat menjadi edukasi buat setiap kita. Terima kasih. Shalom.